Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islim Zaima. Saya akan mempresentasikan tugas UAS remediasi padan air dan pesisir. Di sini judulnya yaitu remediasi sungai perkotaan tercemar limbah domestik pada studi kasus Sungai Jagir di Kota Surabaya. Mengapa Sungai Jagir di Surabaya ini perlu diremediasi? Dilihat dari kondisi Sungai Jagir saat ini, Sungai Jagir merupakan salah satu sungai utama Kota Surabaya, mengalami penurunan kualitas air yang signifikan akibat limbah domestik dari permukiman padat penduduk, aktivitas perdagangan, dan kawasan jasa. Di sini terindikasi bahwa BOD dan COD meningkat melampaui baku mutu. Kadar DO menurun drastis dan TSS dan total coliform sangat tinggi, serta beban pencemar terus bertambah seiring pertumbuhan kota. Di sini yaitu alur dari asal limbah tersebut. Pertama, yaitu dari limbah permukiman, limbah domestik dari rumah tangga, terus ada perdagangan, sisa usaha dan pasar lokal. Terus dari limbah dari permukiman dan perdagangan ini masuk ke aliran Sungai Jagir dan menyebabkan pencemaran air serta kualitas air di Sungai Jagir menurun drastis. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kondisi air Sungai Jagir saat ini, parameter pencemar mana yang melampaui baku mutu, bagaimana rancangan sistem remediasi terpadu, apa saja sumber pencemar utama yang berkontribusi, dan apa alternatif metode remediasi yang paling tepat. Nah, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi sumber dan jenis pencemar di Sungai Jagir, mengevaluasi berbagai metode remediasi yang tersedia, menganalisis kualitas air berdasarkan parameter BOD, COD, DO, TSS, dan total coliform, serta menentukan solusi remediasi terbaik dan merancang implementasinya. Karakteristik kawasan Sungai Jagir. Profil sungai, yaitu Sungai Jagir mengalir melintasi kawasan padat penduduk Kota Surabaya, melewati zona permukiman, perdagangan, dan jasa. Panjang aliran sekitar 12 km dengan daerah aliran sungai yang mencakup sebagian besar wilayah Surabaya bagian selatan. Permukiman di sini yaitu tingkat kepadatannya tinggi dan sanitasi terbatas. Perdagangannya mencakup pasar, ruko, dan pusat bisnis, serta kawasan jasa dan industri didominasi oleh usaha kecil sampai menengah. Sumber pencemar Sungai Jagir. Yang pertama, permukiman dari limbah rumah tangga, MCK langsung ke sungai. Rumah makan seperti minyak, sisa makanan, dan deterjen. Perdagangan yaitu menghasilkan limbah sampah kemasan dan air buangan. Drainase kota, limpasan air hujan membawa polutan, sampah plastik, diantaranya sampah jenis plastik dan organik, yang semua polutan ini terbawa oleh aliran Sungai Jagir. Hasil analisis parameter pencemar. Yang pertama yaitu parameter BOD, kondisinya tinggi, baku mutu sekitar 3 mg per liter, status yaitu melampaui. Yang kedua ada parameter COD, kondisinya tinggi, baku mutunya yaitu kurang dari 10 mg per liter, statusnya yaitu melampaui. Yang ketiga ada parameter DO, kondisinya yaitu rendah, tingkat baku mutunya lebih dari 4 mg per liter, dan statusnya di bawah standar. Yang keempat ada TSS, kondisinya yaitu tinggi, baku mutu yaitu kurang dari 50 mg per liter, dan statusnya melampaui. Yang kelima yaitu total coliform,
kondisi sangat tinggi, baku mutunya yaitu kurang dari 1000 mpn per 100 ml. Statusnya yaitu kritis. Nah, di sini ada perbandingan dari parameter dan tingkat dan statusnya atau tingkat keprihatinan. Yang di sini yaitu total coliformnya yang tingkatnya itu sangat tinggi, disusul dengan BOD, COD, TSS, dan DO. Dampak multidimensi pencemaran Sungai Jagir pada lingkungan, kerusakan ekosistem perairan dan hilangnya biodiversitas, sedimentasi meningkat akibat partikel tersuspensi, eutrofikasi, dan penurunan kualitas air secara keseluruhan. Yang kedua ada dampak sosialnya, yaitu penyakit berbasis air seperti diare, tifus, kulit meningkat, bau tidak sedap mengganggu kenyamanan warga, penurunan kualitas hidup masyarakat bantaran sungai. Karena sumber pengairan juga didapat dari Sungai Jagir. Yang ketiga ada dampak ekonomi. Pertama, biaya pengolahan air bersih meningkat signifikan, estetika kawasan menurun, jadi nilai properti di sekitar sungai menjadi berdampak dan menurun. Yang ketiga, potensi wisata dan ekonomi lokal terhambat karena kondisinya yang tidak sesuai estetika. Di sini ada 4 alternatif metode remediasi. Yang pertama yaitu kita melakukan aerasi, yaitu penambahan oksigen terlarut untuk mempercepat degradasi bahan organik secara aerobik. Yang kedua ada floating wetland, yaitu tanaman air mengapung yang menyerap nutrisi berlebih dan logam berat secara fitoremediasi. Yang ketiga ada trash boom, yaitu penghalang apung untuk menangkap sampah makro sebelum masuk lebih jauh ke aliran sungai. Yang keempat ada IPAL komunal, instalasi pengolahan air limbah terpusat untuk melayani kawasan permukiman padat penduduk. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Yang pertama ada metode aerasi. Kelebihannya meningkatkan DO dan biaya operasional lebih rendah. Kekurangannya tidak mengatasi sumber pencemar. Yang kedua ada metode floating wetland. Kelebihannya ramah lingkungan, estetis, dan multifungsi. Kekurangannya perlu perawatan rutin dan efektivitas bertahap, jadi tidak cepat dan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga ada metode trash boom. Kelebihannya yaitu mudah dipasang dan efektif untuk sampah makro. Kekurangannya tidak mengatasi pencemar terlarut. Jadi hanya mengatasi sampah-sampah terapung yang ukurannya besar. Metode yang keempat ada IPAL komunal. Kelebihannya yaitu mengolah di sumber dan dalam jangka yang panjang. Kekurangannya investasi awal lebih tinggi dan butuh manajemen yang kuat dan terencana. Alur remediasi terpadu dan rencana implementasi. Timeline implementasi sekitar bulan 1-2 kita harus membangun IPAL komunal. Dalam bulan 2-3 kita ada pemasangan trash boom, dan di bulan ke-3-4 kita ada instalasi dan sistem diffuser aerasi. Bulan 4-6 kita melakukan penanaman floating wetland dan aklimatisasi, dan seterusnya secara berkala. Kita melakukan edukasi masyarakat dan monitoring parameter secara bertahap agar semua metode dan sistem ini berjalan lancar dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan. Kesimpulannya,
Di sini sumber pencemar utamanya limbah domestik dari permukiman, rumah makan, dan perdagangan merupakan kontributor terbesar penurunan kualitas air Sungai Jagir. Dibuktikan dengan tingginya BOD, COD, TSS, dan total coliform. Yang kedua, pendekatan terpadu. Remediasi terpadu yang menggabungkan IPAL komunal, trash boom, aerasi, dan flooding wetland merupakan solusi paling komprehensif untuk memulihkan kualitas air secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah kolaborasi. Keberhasilan remediasi bergantung pada sinergi antara pemerintah kota, akademisi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian Sungai Jagir. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.